Oke, halo guys. Readingan ini aku bikin untuk Capricorn, ya, Sun, Moon, Rising, and Venus. Ini adalah general reading. Jadi bisa resonate, bisa nggak buat kamu. Kalau nggak resonate jangan dipaksa, karena walaupun zodiaknya sama, belum tentu energi kamu yang ketarik. Untuk yang ingin dibacakan secara personal, kalian bisa baca, lihat ini daftar harganya di deskripsi di bawah video ini. Oke, kita lihat Capricorn, main energy Agustus 2020. Six of Swords, Nine of Wands. Aku kasih lihat di sini dulu biar deket. Nine of Wands, King of Wands, the Sun, Chariot, Ten of Cups. Aku ngerasa kamu orang yang sedang mencoba mencari tahu, atau bahkan mungkin kamu banyak merenung, kamu lagi banyak mungkin belajar tentang diri kamu sendiri, belajar tentang the real relationship itu seperti apa. Dan feelingku sih bilang kamu mungkin belakangan ini mengalami proses mengalami proses pendewasaan diri. Kalau yang aku lihat, kemungkinan kebanyakan dari kalian mengalami proses itu. Dan mungkin selama hidup kalian merasa kayak why I never be really happy, or why my relationship always end up problematic. Kenapa gue nggak bisa punya hubungan panjang yang bikin gue happy, bahagia, bla bla bla. Dan aku ngelihat di sini kamu lagi mungkin banyak mencari tahu, entah kamu mungkin coaching, entah mungkin kamu banyak browsing tentang gue ini kenapa, dan kenapa hubungan gue kayak gini, dan mungkin kamu mencari tahu hubungan yang sehat itu seharusnya bagaimana sih gitu loh. Jadi kamu lagi dalam proses ngebuka diri untuk belajar sih kalau aku lihatnya. Oke. Dan aku ngelihat di sini banyak sekali kalau aku lihat. Nine of Wands itu juga bisa bicara tentang fear, bisa bicara tentang beban, tapi yang mungkin beban ini kamu orang yang mungkin takut untuk keluar dari comfort zone kamu. Kalau aku lihatnya gitu. Tapi nanti kita konfirmasi lagi. Oke, kita konfirmasi lagi. Six of Swords ini. Ya, Six of Swords. Seven of Wands. Oke. So, aku ngelihat di sini kamu ini lagi pengen merubah keadaan hidup kamu. Kamu pengen mengusahakan kehidupan kamu untuk lebih baik kalau aku lihatnya. Tapi ada sisi dimana kamu cukup defensif. Aku ngelihatnya kamu cukup berhati-hati. Knight of Pentacles, pelan, kamu belajar pelan. Tapi kamu menyadari sebenarnya kayaknya gue butuh mengerti lebih banyak gitu. Aku ngeliatnya gitu, kayak gue butuh mengerti lebih banyak tentang kehidupan, tentang hubungan yang baik itu seperti apa. Aku ngelihat selama kamu mungkin, aku nggak tahu ya, mungkin dari kamu kecil kamu banyak pergolakan batin.
mungkin orang tua kamu tidak cukup hadir saat kamu kecil. Kalau aku lihat itu yang membuat kamu kayak agak-agak immature. Tadi kamu cuman melihat sejauh ini kamu cuman melihat hubungan dari kacamata yang lebih apa ya, shallow, lebih kayak nggak dalam lah intinya. Kamu cuman taunya misalnya idealnya kamu kamu suka sama seseorang, dia baik, misalnya dia pintar, ya buat kamu that's enough gitu untuk ini. Tapi ternyata untuk membangun satu hubungan yang dewasa, ya you need more than that. Jadi kamu ngerasanya kayak kalau gue sudah ketemu orang yang gue suka, gue sudah ketemu pasangan yang tepat, segalanya akan baik-baik saja, segalanya akan indah. Well, mungkin nggak literally kayak segalanya akan baik-baik saja ya. Cuman aku ngelihatnya kayak agak sedikit idealis aja kamu gitu loh. Memandang hubungan itu aku lihat kamu agak sedikit idealis. I don't know, I'm so sorry ya, aku nggak ngerti ini hari ini kameranya kenapa naik turun terus, fokus terus, agak-agak annoying. Kenapa dia nggak bisa fokus ya? So sorry guys, I don't know why. Anyway, jadi aku ngelihat di sini kamu selalu kayak merasa meraba apa yang sebenarnya kamu inginkan. Kayak mungkin kamu ketemu beberapa orang dalam kehidupan kamu yang kamu suka, tapi ternyata begitu di tengah jalan kamu ngerasa kayaknya ini nggak connect. Dan aku ngerasa untuk sebagian dari kalian itu gampang ilfeel sama orang. Karena kalian terlalu berhati-hati mencari pasangan. Sebenarnya hati-hati itu tidak salah, sama sekali tidak salah. Tapi balik lagi, kita selama belum tahu apa yang kita inginkan, ya kita akan selalu ngerasa ini nggak beres, ini nggak bisa. Kita harus tahu dulu kita maunya apa gitu. Nah, aku lihat di sini kamu belum tahu apa yang kamu inginkan. Oh gila, this is very annoying. Kenapa ya kameranya kayak gini? It's really annoying. Tuh. Kesel. Yang nontonnya kan juga mabok. Anyway, so sorry guys ya. Nanti abis ini baru aku benerin. Apa namanya? Aku ngerasanya kayak mungkin dari kecil kalian gak ada sosok role model yang baik untuk ngajarin. Jadi kalian tuh ngeraba gitu ya. Dan aku ngerasa di sini kalian itu sebenarnya walaupun misalnya nih kalian umurnya udah 30-an misalnya, tapi daleman kalian tuh kayak anak kecil gitu. Apa yang kalian inginkan itu kalian nggak tahu. Kalian cuma pengennya oke, gue suka sama orang, oke, kita bisa jalan, kita nonton, oke, happy, gue seneng ada dia, that's it gitu. Nah mungkin belakangan ini kamu ketemu seseorang yang kamu pingin serius, tapi kamu nggak, akhirnya mungkin kamu berantem terus, dan itu membuat kamu ngerasa kayak makin gak jelas sebenarnya apa yang salah ya. Ace of Pentacles, Six of Pentacles. Sih goyang-goyang terus. Aku ngelihat ini masalah di emotional maturity ya. Dan aku ngelihat di sini struggle-nya kamu sih, struggle kamu. Mungkin kamu sudah ketemu sama orang yang kamu benar-benar mau ya mungkin.
Tapi akhirnya kamu ngejalanin hubungan itu uh, banyak mungkin ributnya dan banyak kamu ngerasa banyak les ya gitu. Itu membuat kamu bertanya-tanya. Tapi kalau aku lihat kamu pingin sama orang ini. Chariotnya ada 2. Aku ngeliatnya kamu pingin sama orang ini. Tapi kamu juga sebenarnya sadar kalau diri kamu itu tidak cukup dewasa untuk dia kalau aku lihatnya. Atau mungkin kamu ngerasa dia itu lebih pintar dari kamu ya when it comes to relationship. Jadi ada perasaan inferiority kalau aku bilang. Tapi aku ngerasa kamu suka banget sama orang ini. Dan saat kamu harus berantem sama dia, saat kamu harus pisah dari dia, kamu ngerasa sakit hati, kamu ngerasa kecewa sama diri kamu sendiri. I really want to be with this person, but why this relationship cannot work? Jadi kamu kesel sendiri, kamu marah sendiri, kamu ngerasa beban, kamu ngerasa kayak what should I do sebenarnya? Gue harus gimana? Gue harus mulai dari mana? Apa yang salah gitu? Kayak gak ada. Nah, tapi mungkin kamu untuk mungkin cerita sama teman, untuk minta pendapat sama orang, mungkin kamu malu gitu loh. Jadi kamu memproses itu semua sendiri. Ya balik lagi, kita bisa sekolah tanpa harus pergi ke sekolah, belajar sendiri, beli bukunya sendiri. Tapi ya beda sama kalau ada yang ngajarin kan, lebih cepat. Dan apa yang kita baca kita nggak ngerti, kita bisa langsung tanya, langsung ketemu jawabannya. Nah, aku ngeliat di sini kamu selalu berusaha sendiri, mencari tahu sendiri. Bukan nggak boleh, tapi apa ya, resiko kamu adalah kamu akan stres lebih lama. Kamu akan stres lebih lama, dan kamu akan mendapat jawabannya lebih lama, kamu akan berasumsi lebih lama gitu loh. Dan aku ngerasa di sini banyak kekecewaan yang sudah kamu alami. Healing, kecewa. Nggak benar-benar properly healing juga sih kalau aku lihat. Cuman aku ngelihat kamu berusaha selalu untuk kuat, kamu berusaha selalu untuk terlihat kalau kamu tuh ngerti. Tapi kalau aku lihat di sini kamu ada inferiority-nya, kamu ada merasa somehow kayak kamu sadar diri kalau kamu tuh kadang-kadang kayak anak-anak, kamu sadar diri kayak kamu masih clueless sama namanya relationship, kamu nggak ngerti. Tapi di depan dia, of course, kamu punya gengsi juga, jadi kamu nggak mau terlalu nunjukin kalau kamu tuh nggak ngerti gitu. Jadi kamu cuman berusaha memberikan apa yang kamu bisa karena memang kamu beneran mau sama orangnya gitu. Tapi ya balik lagi, ini kayak tadi aku baca, balik lagi karena apa ya, kalau aku lihat di sini juga pada akhirnya you have to face your own demons ya, dimana aku ngerasa hubungan ini juga salah satunya men-trigger kedewasaan kamu. Dengan berhubungan sama orang ini, kamu jadi belajar melihat sisimu yang lain kalau aku lihat. Aku ngeliat sampai detik ini kamu masih pingin sama orang ini, kamu masih pingin bisa bareng sama orang ini, bahkan sampai nikah terus gitu ya, kamu masih pingin. Tapi kamu kayak sekarang ini merasa kayak mungkin ada satu dan lain hal juga, mungkin bukan cuma masalah relationship doang, mungkin ada dalam hal lain juga kamu ngerasa dalam kehidupanmu sekarang lagi struggle banyak, mungkin juga karena kerjaan. Tapi aku ngeliat di sini kamu kayak orang yang lagi mencoba mempersiapkan diri juga sih, mencoba mempersiapkan diri untuk bisa lebih baik ke depannya gitu. Kamu orang yang menurutku cukup determin sebenarnya. Saat kamu menginginkan sesuatu, kamu mau dapetin gitu. Kalau aku lihat sih, kamu orang yang seperti itu, which is good sebenarnya.
Dan kamu bergejolak ini sendiri. Aku sih nggak ngelihat, mungkin ada, tapi banyakan dari kamu aku lihat kalian mencoba berangkat untuk ininya sendirian sih, untuk struggle. Nggak ada teman bicara, nggak ada, ya kalaupun ada juga mungkin dia nggak tahu semuanya gitu. Jadi aku ngeliat di sini kamu lagi struggle, kamu lagi ngerasa, kamu lagi proses healing juga, lagi proses untuk mengerti tentang semuanya lah intinya hidup. Kamu lagi ada di spiritual awakening juga kalau aku lihat. Jadi dan mungkin banyak keputusan-keputusan kamu di masa lalu yang membuat kamu kecewa. Kenapa gue, mungkin bisa jadi untuk beberapa dari kalian kayak kenapa gue tidak bisa memberikan apa yang sebenarnya bisa gue berikan. Karena yang tadi aku bilang, kamu kadang-kadang defensif juga, kadang terlalu hati-hati juga gitu. Ya balik lagi karena kamu tidak punya sosok yang bisa kamu belajar dari siapa gitu. Aku ngelihat di sini ada sense of loneliness, ada perasaan lonely di sini kalau aku lihatnya. Kalau aku lihat fokus akhir kamu tetap kamu masih pingin bersama orang ini, despite dengan apa yang sekarang sedang terjadi sama kamu. Bisa jadi juga kamu lagi stres tentang masalah finansial, masalah keuangan kamu. Kamu ngerasa, kalau kamu cowok misalnya, kamu ngerasa that you want to be a good provider. Jadi kamu pengen bisa jadi provider yang baik. So aku ngeliat dasarnya sebenarnya kamu orangnya responsible. Tapi balik lagi, kamu tidak paham bagaimana menjadi pasangan yang tepat. Kenapa kok gue ribut lagi masalah yang sama misalnya? Kenapa hubungan gue sama dia selalu selalu masalah yang sama itu berulang gitu. Dan aku ngeliat di sini kamu mencoba mungkin lebih banyak untuk merenung, mencari tahu jawaban itu sendiri sih kalau aku lihatnya. Cuman ya balik lagi, jangan kebanyakan sendiri juga, yang ada kamu tambah stres. Kalau kamu merasa kamu butuh orang, kamu harus jujur sama diri kamu sendiri. Sometimes belajar dari orang itu bagus karena apa? Satu, kamu nggak rugi waktu, kamu nggak rugi secara mental, emosional untuk stres. Sometimes belajar sendiri kayak gini ada ego soalnya, karena kita harus sadar kalau kita juga butuh orang lain untuk mungkin apa yang kita nggak ngerti dari obrolan itu kita bisa jadi ngerti. Okay? So guys, seperti biasa untuk lihat ke depannya bagaimana, apa yang akan terjadi antara kamu dan orang ini misalnya. Kamu bisa lihat di video lanjutannya yang bisa kamu beli di websiteku, bagaimana cara belinya. Kamu bisa baca komen paling atas di video ini untuk bagaimana cara beli video lanjutannya. Okay? So thank you so much guys for watching and I'll see you next video. Bye.